Pada tanggal 15 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Peristiwa penyerahan tanggal 14 Agustus 1945 itu dirahasiakan oleh Jepang. Hal itu dimaksudkan agar orang-orang di daerah pendudukan termasuk Indonesia tidak mengetahui peristiwa tersebut. Sekalipun dirahasiakan, ternyata para pejuang kita, terutama para pemuda, dengan cepat mengetahuinya. Mereka yang mengetahui berita tersebut adalah para pemuda yang berjuang dan bergerak di bawah tanah. Salah satu tokohnya adalah Sultan Syahrir. Mereka sering mendengarkan berita-berita dari siaran radio luar negeri. It is my earnest hope, and indeed the hope of all mankind, that from this solemn occasion, a better world. Pada tanggal 15 Agustus 1945 pukul 9 malam, para pemuda mengadakan rapat di Jakarta. Yang hadir dalam rapat itu antara lain Khairul Saleh, Sultan Syahrir, Sukarni, Singgih, Suhud, dan lain sebagainya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saudara-saudaraku, saya mendengar berita mengembirakan bagi kita semua, yaitu menyerahnya Jepang terhadap sekutu. Saya mendengar berita tersebut dari radio luar negeri. Itu berarti terjadi kekosongan kekuasaan di Indonesia. Itu merupakan kabar yang sangat menggembirakan bagi bangsa kita. Lalu, sekarang apa yang harus kita lakukan untuk mengisi kekosongan kekuasaan ini? Maka dari itu, mari kita sepakat untuk menolak semua bentuk hadiah kemerdekaan dari Jepang, karena kita akan mengusung kemerdekaan Indonesia. Bung Doris benar, kemerdekaan itu adalah hak dan persoalan rakyat yang harus segera diproklamasikan. Mari kita semua meminta kepada Insinyur Soekarno dan Bung Hatta untuk memutuskan segala hubungan dengan Jepang. Kalau kalian sudah setuju, besok kita akan mendatangi rumah Soekarno dan kita bicarakan maksud keinginan kita semua. Bagaimana kalau rapat ini kita cukupkan? Lebih baik kita pulang ke rumah masing-masing. Kalau begitu, saya pulang dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rapat pun akhirnya selesai. Para pemuda kembali pulang dan kembali ke rumah masing-masing. Keesokan harinya pada tanggal 15 Agustus 1945, para pemuda mendatangi rumah Soekarno dengan maksud memberitahukan Soekarno tentang keinginan para pemuda itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu, apapun karenanya ada, kami ingin bertemu dengannya. Iya, Mas Adi juga. Emang ada apa yang mencarikan Mas? Begini Bu, ada hal yang penting yang harus kita sampaikan dengannya. Ya sudah, kalau begitu, ayo silakan masuk. Sudah kalau Mas, kalau begitu saya kembali ke belakang. Itu enak. Saya dengar dari istri saya ada yang ingin kalian bicarakan dengan saya. Terima apa yang ingin kalian bicarakan? Kami ingin membicarakan tentang keinginan kami untuk secepatnya Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Kalian apa? Maksud kami adalah agar Indonesia segera memproklamasikan kemerdekaannya. Lalu kenapa saya ingin memproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Karena inilah kesempatan yang baik bagi kita semua untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Karena Jepang sudah menyerah kepada sekutu. Apa kalian tidak memikirkan bahaya apa saja apabila kita tetap nekat memproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Apalagi kekuatan militer Jepang yang masih berada di Indonesia mampu memberontakkan tanah itu. Jelas, kami menginginkan kemerdekaan Indonesia secepatnya. Apa ini tidak terlalu tergesa-gesa? Sedangkan berita kebenaran Jepang menyerang kepada sekutu masih diragukan. Lebih baik kita sendiri sumber yang resmi. Nanti saja kita bicarakan lebih lanjut dengan langsung sama kekayaannya, karena saya tidak bisa mengambil keputusan. Ya sudah, kalau keputusan Bung Karno seperti itu, apa boleh buat? Mungkin pembicaraan ini kita cukupkan sekian saja karena sudah terlalu malam. Sebelumnya kami meminta maaf, mungkin kedatangan kami mengganggu waktumu. Tidak apa-apa.
Pukul 12 malam menjelang tanggal 16 Agustus 1945, para pemuda mengadakan rapat di Cikini. Apa yang harus kita lakukan? Soekarno dan Bung Hatta tetap bersikeras untuk tidak menyetujui usul kita. Apalagi mereka berdua tetap tidak percaya dengan berita itu. Begini saja, saya mengusulkan agar Soekarno dan Bung Hatta dikasihkan keluar Jakarta untuk menjauhkan mereka dari Jepang. Apakah setuju? Bagaimana dengan pendapat golongan tua, Bung? Mereka masih kekeh untuk tidak terburu-buru dalam memproklamasikan kemerdekaan. Lantas, kapan waktu yang tepat? Justru inilah kesempatan emas bagi bangsa kita. Mereka tetap ingin bersikukuh mengadakan rapat dengan para anggota PPKI. Dan Bung Hatta mengatakan kepada saya bahwa jika saya tidak setuju apa yang mereka katakan dan mengira diri saya telah sanggup menopang kekuatan sendiri, mengapa kita datang kepada Soekarno dan memintanya untuk memproklamasikan kemerdekaan? Apa kita harus memproklamasikan kemerdekaan tanpa mereka? Tidak bisa, orang yang tepat hanyalah Bung Karno dan Bung Hatta. Saya setuju dengan apa yang Bung Karno katakan. Dengan pendapat kita yang bertolak belakang dengan pendapat mereka, bagaimana jika kita mengadakan pertemuan yang tertutup dengan mereka? Semacam penculikan begitu? Tepat sekali. Setuju! Oke. Yang saya bingungkan, kita akan membawa kedua tokoh itu kemana? Kita serahkan saja tugas ini kepada Singgih dan Latif Indraningrat karena mereka berdua adalah anggota utama. Baiklah, akan saya pikirkan dahulu. Bagaimana kalau kita bawa mereka berdua ke Renasdem dekat Karawang? Karena di sana dekat dengan tempat salah satu pemesanan tentara peta yang pasti keamanannya akan terjamin. Baiklah, setuju. Pukul 4 pagi, Bung Karno dan Bung Hatta diculik oleh golongan pemuda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa ya malam-malam begini bertamu kemari? Maaf Bu, mengganggu waktu istirahat. Namun ada yang harus kami bicarakan dengan cepat. Sekali lagi kami minta maaf. Tidak apa-apa. Mari silakan masuk. Silakan duduk. Terima kasih Bu, sama-sama. Kalau begitu saya panggilkan dulu Bung Karno-nya. Oh iya, kebetulan Bung Hatta juga ada di sini. Apa perlu saya panggilkan juga Bung Hatta? Ya Bu, silakan. Kang Mas, ada yang ingin bertemu. Bung Hatta sekalian diajak. Mari. Mari Bu. Assalamualaikum. Silakan Bu. Ya sudah, saya di belakang dulu. Katanya kalian ingin membicarakan hal penting dengan saya. Memang hal penting apa yang ingin kalian bicarakan? Sebelumnya kami meminta maaf lagi dan lagi kami mengganggu istirahat Bu. Kedatangan kami memang bersangkutan dengan kejadian kemarin. Begini Bung, sebenarnya kami kemari karena mendapat utus untuk membawa Bung Hatta dan Bung Karno keluar kota. Kemana? Karawang Bung, Memang kenapa kami harus pergi keluar kota? untuk menghindar dari pengaruh Jepang. Tapi kami tidak mau. Apa-apaan kalian ini? Sekarang bukan waktunya yang tepat untuk berdebat Bu. Cepatlah ikut kami. Apakah ini semua penting? Sangat penting Bu. Cepat ikut kami. Baiklah, kami akan ikut. Tapi saya akan berkomentar dulu dari kawan. Apakah saudara tahu keberadaan sekarang dari mana? Maaf, saya tidak tahu. Katakanlah pada keberadaan mereka sekarang. Dan akan menjamin keselamatan mereka ketika berbicara. Dan akan menjamin proklamasi bagi kalian. Ada bisa diberitakan Anda? Iya, saya bersumpah. Tapi tolonglah agar kalian mereka berbicara. Dan kesempatan memperolehkan Indonesia akan bersyukur pada Indonesia. Jika perkawinnya tidak kebakaran menjadi 12 jam, kalau saya akan bersyukur. Gimana? Jadi yang sangat berarti. Boleh ya sekarang juga. Bisa saya bantu Tuan? Maaf, apakah ada kamar hotel yang masih kosong di kami? Maaf, untuk malam ini tidak ada kamar hotel yang kosong. Ya sudah, kalau begitu, terima kasih. Mungkin jika Tuan ingin menunggu, bersabar menunggu, besok akan ada kamar yang kosong. Tidak usah, mungkin saya akan menginap di rumah teman saya. Baiklah, jika itu yang Tuan mau. Saya pergi
Kamarnya penuh. Bagaimana ini? Bagaimana kalau kita ke rumah Maeda? Ia adalah teman karib. Ia juga orang yang mendukung kemerdekaan Indonesia. Kalau tidak salah juga, ia merupakan salah satu perwira tinggi di Angkatan Darat. Pasti keamanannya terjamin. Saya setuju, karena seperti yang dikatakan Sayyidu Malik, keamanannya terjamin. Sudah, kalau begitu kita sekarang ke rumah Mas Maeda. Baiklah Tuan, silakan masuk ke dalam. Selamat malam Tuan. Ada apa? Kenapa tuan-tuan ini mendatangi kediaman saya? Apakah ada masalah yang serius? Masuk untuk menanyakan apakah benar kabar Jepang punya status itu. Benar berita tersebut, tapi kami masih merahasiakannya agar tidak timbul kekacauan. Sekarang yang kami butuhkan para pemuda terus mendesak agar memproklamasikan kemerdekaan Indonesia secepatnya. Wah, itu merupakan gagasan yang sangat bagus. Mengingat inilah waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Berarti Tuan menyetujuinya. Iya, saya menyetujuinya. Tidak sama sekali. Lalu persiapan apa yang kita siapkan? Saya terlalu banyak orang kalau kita mengerjakan naskah ini bersama. Bagaimana kalau Anda, Bung Hatta, Ahmad Subarjo, dan saya yang mengerjakan teksnya? Benar, saya setuju. Tapi bagaimana dengan para pemuda ini? Biarkan mereka menunggu di sini. Ayo, Bu. Saya mencatat. Lalu bagaimana dengan kalimat pertama? Bagaimana kalau kata pembukanya proklamasi? Sepertinya kata itu cocok untuk naskah ini. Itu bagus. Lalu untuk isinya apa? Sebentar, biarkan saya berdiri dulu. Ya, gini. Bagaimana kalau begini? Kami bangsa Indonesia kemerdekaan Indonesia. Itu bagus karena naskah ini menyatakan kemerdekaan dan kesambutan. Itu kan bagian dari pembukaan. Lalu sekarang bagaimana dengan isinya? Sudah berpikir bagaimana kalau hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Ya bagus, semua sudah selesai. Jadinya seperti ini. Bagaimana kalau kita mengambil pemuda? Apakah mereka menyetujui naskah ini? Ya sudah, kita mengambil para pemuda. Gimana naskahnya? Apakah sudah selesai? Sudah, akan saya bacakan. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17/8/05, Wakil-wakil bangsa Indonesia. Menurut saya ada kata-kata yang sedikit janggal, jadi harus diberi perubahan sedikit. Apa yang harus diubah? Dalam konsep yang telah saudara sampaikan, menurut saya ada kejanggalan. Bagaimana jika kata tempo kita ganti menjadi tempo? Begitu pula dalam tulisan Jakarta 17/08/05 akan menjadi lebih baik apabila diganti menjadi Jakarta hari 17 bulan 8 tahun 05. Itu yang bagus. Ada lagi. Satu lagi, kalimat wakil-wakil bangsa Indonesia ada baiknya diganti menjadi atas nama bangsa Indonesia. Baiklah, kalau begitu kita akan berbahas. Itu lebih baik. Setelah melakukan sedikit perubahan, lalu Soekarno menyuruh Sayyidu Malik mengetik naskah tersebut. Kemudian setelah selesai, naskah asli yang ditulis tangan oleh Soekarno dibuang oleh Sayyidu Malik. PM Diah yang berada di belakang Sayyidu Malik segera mengambil naskah asli tersebut. Naskah proklamasi yang sudah diketik oleh Sayyidu Malik diberikan pada Soekarno untuk ditandatangani. Ini Bu, naskahnya sudah jadi. Tinggal siapa yang akan menandatangani. Terima kasih. Bagaimana kalau kita semua yang menandatangani naskah ini? Ya, saya setuju agar masuk pada fakta Declaration of Independence. Saya tidak setuju. Lebih baik Anda dan Bung Hatta yang menandatangani naskah tersebut atas nama bangsa Indonesia. Saya tidak setuju. Menurut kami, golongan pemuda lah yang berhak menandatangani naskah ini, bukan PKKI. Saya lebih setuju Bung Karno dan Bung Hatta yang menandatanganinya. Gimana naskah ini akan dibacakan? Menurut saya di lapangan Ikada. Saya menolak, karena kalau kita membacakan naskah ini di lapangan Ikada, pasti akan timbul bentrok dengan tentara Jepang. Bu, gawat sekali. Ada apa? Para tentara Jepang sudah siaga di lapangan Ikada. Saya khawatir akan terjadi perkelahian jarak.
jika kita masih nekat melaksanakan proklamasi di sana. Mungkin proklamasi lebih aman diganti di rumah Bung Karno. Bagaimana? Saya setuju dengan saran Tuan Subarjo. Bagaimana dengan kalian? Setuju. Baik, beritahu semuanya bahwa lokasi proklamasi berpindah ke depan rumah saya. Baik. Ya sudah, naskah sudah selesai disusun. Bagaimana kalau kalian pulang ke rumah masing-masing? Melihat kalian begitu lelah. Pagi harinya kita bertemu di rumah Ibu Karno. Ya, kami sudah lelah. Sebaiknya kami semua pulang. Sebelumnya, kami ingin mengucapkan terima kasih atas izin Tuan. Tidak apa-apa, Tuan. Ya sudah, Tuan. Kami mau turun. Karno, para pemuda sudah berkumpul. Mereka sudah tidak sabar lagi mendengarkan Anda membacakan naskah proklamasi. Tunggulah sebentar. Pengantar belum datang. Saya akan menunggu pengantar. Baiklah, silahkan. Tetapi jangan terlalu lama karena kami sudah tidak sabar. Lagi pula, sebentar lagi juga pukul 10. Silakan, Bu. Maaf, Bu. Apakah kita akan melakukan pengibaran bendera merah putih? Sangat wajib. Itu simbol kalau kita sudah merdeka. Lantas, bagaimana dengan benderanya, Bu? Ya sudah, saya akan menyuruh Fatmawati menjadikan benderanya. Ya sudah, biar saya mencarikan guntingnya. Saya permisi dulu. Muwardi, tolong panggilkan Fatmawati kemari. Baik, Bu. Iya, Kang Mas. Ada apa? Kita akan melaksanakan upacara bendera yang akan diiringi lagu Indonesia Raya karya Kung Supratman. Bagaimana jika Ibu yang menjadikan benderanya? Tapi Ibu tidak punya kain, Pak. Kain yang ada hanya kain merah dan putih. Apa tidak apa-apa? Tentu saja, buatlah bendera yang sederhana. Yang penting kita sudah berusaha untuk menyediakannya. Baiklah, Pak. Maaf terlalu lama menunggu saya. Tidak apa-apa. Persiapannya juga belum selesai. Memang persiapan apa? Maaf, bisakah proklamasi segera dimulai? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan pagi ini, kita berkumpul untuk menjadi saksi dari peristiwa penting yang selama ini kita tunggu, yaitu peristiwa yang selalu menjadi impian dan harapan sebagai bangsa yang terjajah. Dari bertahun-tahun yang lalu sampai beratus-ratus tahun yang lalu, kita memperjuangkan kemerdekaan kita agar bebas dari penjajahan. Hari ini, kita mengibarkan kemerdekaan kita dengan harapan dapat menjadi tombak agar kehidupan kita bisa berubah menjadi lebih baik, lebih layak dari sebelumnya. Terima kasih kepada para pejuang yang kokoh dan teguh memperjuangkan kemerdekaan bangsa kita dengan segenap jiwa dan raganya dari mulai penjajahan bangsa Portugis, Inggris, Jepang, dan Belanda. Kita selama ini seolah seperti orang yang selalu tunduk di hadapan penjajah. Kita seolah mengabdi kepada mereka. Namun di dalam hati kita tetap menjunjung tinggi keinginan dan impian. Terima kasih kepada para pejuang yang kokoh dan teguh memperjuangkan kemerdekaan bangsa kita dengan segenap jiwa dan raganya dari mulai penjajahan bangsa Portugis, Inggris, Jepang, dan Belanda. Kita selama ini seolah seperti orang yang selalu tunduk di hadapan penjajah. Kita seolah mengabdi kepada mereka.
Namun di dalam hati kita tetap menjunjung tinggi keinginan dan impian kita untuk kemerdekaan bangsa kita. Kini, semua harapan kita itu bukanlah sebuah angan-angan belaka, melainkan sebuah perjuangan yang hasilnya dapat kita saksikan saat ini. Proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia dengan ditandai pembacaan naskah proklamasi. Proklamasi, kami, bangsa Indonesia, dengan ini kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan dan kekuasaan dan lain-lain dilaksanakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.